Dan ruang penyimpanan di bagian depan ini sangat luas ya tuh. Nggak perlu takut naruh kunci, naruh HP, naruh gebetan juga bisa tuh di situ. Naruh mantan biar nggak Mantan ketahuan. juga bisa. Emang lega banget lah. Halo semuanya, ketemu lagi sama gue Sena di Kobayaba Sena Vlog, Learn to Vlog. So hari ini merupakan hari yang sangat spesial karena debut pertama gue asik. Akhirnya gue diundang sama Astra Honda tentunya untuk melihat dan tes sekaligus Scoopy yang paling baru alias Vespanya Honda, dan mau lihat bentuknya kayak gimana nih. All New Scoopy 2021. Ini yang varian blacknya, dan ini merupakan salah satu varian teratas. Kenapa? Kita bisa lihat dari velgnya. Biasa velg emas, artinya motor ini tipe teratas di Scoopy. Jadi ini tipe paling mahalnya. Ada dua warna. Ini yang kita black gloss, sama sebelahnya ada white matte. Dan kenapa gue milih yang black gloss? Karena hitam itu keren, jadi gue suka banget warna hitam lah. Yang putih ini agak feminim, tapi tetap keren juga karena mate kalau misalnya gloss. Ya, kita fokus ke motor yang All New Scoopy 2021. Kita akan mulai dari ininya dulu ya, mukanya dulu. Jadi ini muka baru dari All New Scoopy 2021. Kalau misalnya kita lihat secara sekilas, memang perubahan yang sangat terlihat itu dari bagian seinnya. Yang tahun sebelumnya, sebelum Scoopy yang new generation ini, lampu seinnya itu menyatu dengan lampu utamanya yang sudah LED. Nah, tapi tahun ini di tahun 2021 akhirnya Honda melepaskan lagi lampu seinnya, jadi agak misah gitu, meskipun tetap dekat. Lampunya ini udah LED, bentuknya menurut gue bagus banget ya. Udah proyektor juga nih, Kak. Nah, udah proyektor juga, udah kayak Yang lama juga sebenarnya proyektor juga, Iya. cuma dia bentuknya nggak begini. Cuma bentuknya nggak begini. Ini melihatnya kayak apa ya? Ya intinya bagus lah, mewah Kayak yang gitu. banana. Apa? Kayak monkey ya. Bukan, banana. Namanya? Yang kuning itu Minion. Oh, Minion. Ini bentuknya kayak Minion, jadi lampunya tuh besar satu, terus sisanya itu hanya pecah. Nah, yang disayangkan adalah lampu seinnya ini belum LED, jadi masih lampu bohlam di sini. Kelihatannya kuning dengan lampu mika putih. Terus di bagian velgnya masih memakai velg ring 12 berwarna emas dop ya. Ada glossy, terus kalipernya sudah menggunakan mesin. Di sini ke bagian speedometer. Ini memang sangat berbeda. Kalau misalnya tahun lalu itu lebih rame gitu melihatnya. Speedometer Scoopy yang gen sebelum ini itu kayak ada rumahnya gitu, warna abu-abu atau hitam biasanya. Tapi tahun ini disatuin gitu. Kalau tahun lalu itu speedonya itu nyatu dengan jam, terus indikator bensin dan lain-lain. Tahun ini Honda menyatukan kembali, jadi terlihat lebih mewah gitu. Kalau tahun lalu tuh fun banget, jadi enjoyable gitu dilihatnya, kayak kalau di mobil tuh kayak punyanya BMW. Ini sekarang terlihat lebih mewah dan lebih dewasa lagi. Meskipun memang belum semuanya itu digital, karena memang Scoopy ini kan bentukannya itu klasik gitu, kayak Vespa, BG Vespa. Jadi lebih cocok seperti ini. Di bagian digitalnya sendiri, yang pertama ada jam tentunya, terus ada indikator bensin, terus ada odonya, dan apa tadi? AVG, dia sekarang punya AVG. Sekarang udah trip, punya tapi tripnya cuma trip. satu. Ini berarti real time tuh pas jalan dia akan gonta-ganti, berubah angkanya, real time ya. Ini average-nya nih, habis ini rata-ratanya. Jadi per berapa kilometer baru berubah, per berapa kilometer berubah. Jadi nggak ngikutin gas kalau ini. Ya, Total odometer. odonya. Ini total trip cuma satu, nggak ada AV. Ya, udah itu aja. Jadi yang baru itu aja sih di speedometernya.
Dan menurut gue perbandingan dengan yang tahun lalu, gue lebih suka yang tahun ini. Kenapa? Karena terlihat lebih dewasa. Dan sekarang kita pindah ke penguncian. Jadi di bagian sini ini udah keyless tentunya, seperti Honda PCX ya kuncinya. Jadi kalau begini kita buka seat, terus filenya juga ada di dalam ya. Kalau filenya ada di dalam. Buat bagasi ya seperti rata-rata ini ya, Matic sekarang pasti kenapa banyak yang beli, karena salah satu kelebihannya adalah harus masuk helm seperti PCX, UPI, tentunya Aerox, MX dan lain-lain. Ada yang spesial sih, pokoknya ini buat satu helm aja sama glove. Tapi segini ini berapa liter? 15,4 kalau 11,4 liter, cukup besar sih. Terutama kalau misalnya kalian suka beli jajanan gitu kan, mau nongkrong, ini beda banget lah. Ya sekarang kita akan masuk ke kuncinya nih. Jadi kuncinya ini udah keylessnya Honda, keyless mahal ya, asik. Kayak Vario sama punyanya PCX. Ini ada indikator buat buka bagasi, seatnya, terus ini lagi mati motornya. Dan ya pokoknya kalau di ke kananin, nah ini kunci stang. Dan Honda ini bisa stangnya kanan kiri ya, Pi? harusnya sih kanan kiri. Coba ya. Bener ya? Betul. Nah, untuk keylessnya sendiri ada di tipe tertingginya alias tipe Prestige, dan satu lagi ada di tipe Premium. Nanti akan kita lihat tipe yang paling bawahnya, dan di situ juga ada hero colornya, warna apa ya sebutannya? Pokoknya warna biru, dan warna itu unik. Obsidian, kayak obsidian blue atau apa, mate. Oke, kita lanjut ke bagian penyimpanan. Ini ruang penyimpanannya cukup luas ya. Coba kita, ini HP kurang lebih 6 inci lebih, akankah muat? Ternyata muat, lega sekali guys. Mungkin di sini ilusinya tuh kayak kecil gitu ya, tapi ternyata kalau misalnya tangan kita udah masuk, dia ini ruang penyimpanannya jatuh ke bawah gitu. Handphone ditutup lacinya. Nah, Wes. aman. Jadi buat HP-nya yang gede kayak Note 10, terus Sama Aerox gedean mana sama Aerox? Sama Aerox di rumah. Aerox sih gedean ini. Aerox ngaruh apa-apaan kita buka jatuh langsung. Langsung Tapi nggak apa-apa, gubrak. mungkin ya emang ada minus plusnya lah. Dan tentunya sudah ada cas. Wow, udah dikasih ini lagi. Udah model USB Udah sekarang. model USB. Lu nggak harus beli adaptor lagi. Adaptor di modal lu mobil sekarang nggak cuman usah. kabel cas Oh, doang iya. pokoknya. Asik sih. Bagus sih, ini inovatif banget lah. Dan intinya ruang penyimpanan di bagian depan ini sangat luas ya. Tuh. Gak perlu takut naruh kunci, naruh HP, naruh gebetan juga bisa tuh di situ. Naruh mantan biar Naruh nggak mantan ketahuan. juga bisa. Emangnya lega banget lah. Terus ini gantungannya baru nih. gantungannya juga baru. Ini patah gak ya kira-kira? Ya nggak tahu sih. Tergantung kitanya juga makanya. Ada beban maksimal lah Beban biasanya. maksimal pasti. Jadi, tapi ini unik ya, bisa. Jadi nggak monoton gitu. Nggak cuma satu arah, tapi dia bisa banyak arah. Yang penting kita jaga motornya aja sih, karena ini kelihatannya kayak agak ringkih gitu. Terus untuk joknya, posisi ridingnya tinggi gue sekitar 168 atau 169 cm. Ini menurut gue agak tinggi ya. Jadi mungkin kalau misalnya di atas 170 cm bakal gitu. Ini agak aneh gitu posisinya. Jadi kalau misalnya buat kalian yang tingginya itu lebih dari 175 cm, akan agak kurang enak lah intinya buat mengendarai seperti ini, karena emang ini tuh tinggi banget. Jadi jok sama
bagian apa ini? Jadi bagian jok dengan bagian deck itu deket banget. Dan ini juga kan joknya itu agak turun ya, dari atas ke bawah itu turun, jadi pas kita lagi menghindari itu rasanya stang sama kaki deket banget. Dan emang kurang meluk sih, emang bukan buat motor kenceng-kencengan gitu ya, emang buat style gitu kalau untuk Scoopy-nya sendiri. Jadi mungkin buat orang-orang yang tingginya itu di atas 125 cm, saran gue mungkin kurang enak ya buat mengendarai Scoopy. Lalu kita lanjut ke bagian sampingnya. Tapi nanti sekarang kita akan bahas mengenai sosok Scoopy itu identik dengan siluet S-nya. Jadi saya kan udah identik banget lah, ini dari pertama kali gen pertama Scoopy di Indonesia itu sekitar tahun 2010 ya, 2010 itu emang udah kayak gitu, bentukan dari samping tuh udah pasti membentuk huruf S. Dia emang udah identik banget. Nah, yang lucu adalah bentuk footstep-nya. Ini futuristik dan enak banget dilihat. Kelihatannya rapih, dewasa dan mewah gitu. Terus dari sektor mesinnya sendiri, Scoopy tahun 2021 ini telah menggunakan mesin dari Honda Genio. Jadi untuk performanya sendiri, Scoopy itu istilahnya upgrade lah meskipun tidak terlalu besar ya. Jadi intinya Scoopy 2021 telah menggunakan mesin Honda Genio. Di bagian belakangnya ini sayangnya belum ada yang LED. Ini mungkin kalau misalnya kita lihat memang lampu belakang all new Scoopy ini terlihat seperti lampu LED karena ada bagian kristal dari mikanya, tapi sebenarnya ini adalah lampu bohlam. Terus untuk sein sendiri juga sama seperti bagian depan, masih menggunakan lampu bohlam dengan mika putih. Dan kalau kita lihat ya, dimensi Scoopy yang baru ini terlihat lebih kecil daripada Scoopy sebelumnya. Kenapa? Gue juga nggak tahu, tapi seperti ilusinya sih kayak gitu ya. Jadi lebih ramping dan lebih stylish jatuhnya gitu. Apalagi kalau misalnya warna matte, kelihatan banget lebih mewah. Kita pindah ke bagian sini. Knalpotnya sendiri itu kelihatannya emang stylish ya, mewah. Biasanya kan di motor-motor matic seperti Vario, Aerox, NMAX dan lain-lain itu memakai cover knalpot yang plastik hitam gitu. Melihatnya tuh kayak apa sih gitu, aneh gitu. Kelihatannya nggak enak banget, ini mau nggak mau kita harus ganti knalpot, tapi dengan berbeda dengan all new Scoopy 2021. Ini memang jatuhnya itu motor stylish ya, jadi nggak cuma buat cowok tapi buat cewek-cewek juga pakai Scoopy cocok. Overall sih kalau menurut gue sendiri all new Scoopy 2021 ini merupakan matic yang nantinya akan menjadi jawara di kelasnya. Kenapa? Karena selain untuk laki-laki, motor Scoopy juga cocok untuk digunakan para kaum wanita dengan bentuknya yang stylish, unik dan kecil. Pokoknya siapapun yang bawa Scoopy ini cocok banget. Dan nanti akan kita perlihatkan bagaimana sih Scoopy setelah disentuh verifikator Indonesia. Jadi ada 3, ada yang stylish, terus ada yang racing banget gitu buat yang cowok-cowok, dan satu lagi ada yang luxury buat bapak-bapak atau ibu-ibu yang menyukai kemewahan. Jadi eye catching banget. Ini dia all new Scoopy 2021, kacau sih.